Coach Gerard Vandenberg resmi bergabung sebagai asisten pelatih timnas senior untuk mendampingi Patrick Kluivert. Coach Gerard juga menjadi pelatih timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan untuk bisa tampil di Olimpiade 2028. Ya, seperti itulah yang pernah dikatakan oleh Ketua PSSI Erick Thohir, di mana Pak Erick telah resmi menunjuk legenda timnas Belanda itu sebagai pelatih kepala timnas U23 Indonesia. Dan tugas Coach Gerard jelas bukan mudah. Mereka harus bisa membawa Indonesia juara SEA Games 2025, lolos kualifikasi Piala Asia, dan tentunya bisa bermain di Olimpiade LA 2028. Dengan tantangan besar dari PSSI tersebut, pelatih berusia 61 tahun itu langsung bergerak cepat. Dia bahkan sudah mengantongi setidaknya 60 pemain sebelum dipilih 24 pemain terbaik. Dan dari 60 pemain tersebut, beberapa di antaranya adalah pemain diaspora baru, termasuk Mauro Zylstra yang baru saja mengirimkan kode kepada PSSI. Ya, harus diakui, kalau sepak bola Indonesia khususnya timnas telah memasuki era yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, perkembangan timnas Indonesia bisa dikatakan sangat pesat. Dulu mimpi untuk bersaing di level tertinggi dunia terasa seperti angan-angan, tapi kini mimpi itu kian nyata. Buktinya, timnas Indonesia saat ini tengah bersaing di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, menduduki peringkat keempat grup, hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga. Sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa besar kemajuan yang telah diraih. Dan melihat perkembangan nyata dari timnas Indonesia, membuat beberapa media asing pun mulai memberikan perhatian serius pada perjalanan sepak bola Indonesia. Sebagai contoh, media Eropa seperti EU Reporter mengangkat cerita tentang pesatnya perkembangan timnas Indonesia. Sedangkan media Belanda NRC juga menyoroti Indonesia yang berisi orang-orang Belanda akan menanti Piala Dunia. Sementara itu, setelah timnas U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia di Qatar akhir tahun 2025 nanti, banyak sorotan mengarah kepada skuad U23 yang mulai dibangun oleh legenda timnas Belanda Gerard Vandenberg. Karena di akhir tahun nanti, Coach Gerard akan dihadapkan tantangan cukup besar, mulai dari membawa Indonesia juara SEA Games 2025, lolos Piala Asia 2026, hingga bisa lolos ke Olimpiade 2028, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erick di awal tadi. Untuk menyiapkan timnas U23, sebenarnya kerangka tim yang ada sudah disiapkan dari timnas U20 dan U22 kemarin. Akan tetapi, harus diakui untuk bersaing di level Asia, sebagian besar pemain masih belum mencukupi hal tersebut. Maka dari itu, Gerard Vandenberg yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pasti akan coba untuk membentuk ulang tim ini agar menjadi lebih tangguh. Nggak cuma dari pemain di kompetisi lokal, akan tetapi pemain-pemain diaspora pun juga pastinya akan dilibatkan. Ya, sejauh ini, untuk timnas U23 udah ada nama-nama diaspora seperti Dior Max, Wilber Jardim, Tim Geppens, dan James Raven. Nah, untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada, pastilah Coach Gerard juga menyimpan nama-nama pemain diaspora terbaik untuk memperkuat tim. Dan sepertinya, untuk mencapai misi lolos ke Piala Asia, Coach Gerard akan membuat skuad yang mewah agar timnas U23 bisa bersaing. Karena di edisi sebelumnya mampu berhasil lolos hingga ke semifinal. Dan salah satu pemain keturunan yang paling dekat dengan PSSI untuk sekarang ini adalah Mauro Zylstra. Bahkan Zylstra baru saja mengirimkan kode kepada PSSI setelah membawa timnya FC Volendam kembali promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie.
di sisi lain, untuk membantu tugas-tugasnya, dikutip dari media Belanda, Woordstaan Dimas, Coach Gerald secara resmi udah menunjuk Frank van Kempen untuk jadi asistennya di Timnas U23. Mungkin nama itu terdengar asing bagi sebagian besar fans Timnas, tapi percayalah, di Belanda ia adalah sosok yang cukup disegani, terutama sebagai seorang analis, sama seperti Alex Pastoor. Dikutip dari Transfermarkt, Frank sendiri cukup berpengalaman untuk menjadi pelatih terutama di tim muda, di mana ia pernah menangani NEC Breda U21, Sparta Praha U21 dan U19, Helmond U21, dan Roda JC U19. Nah, dari semua itu, mungkin pencapaian terbaiknya adalah ketika ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Belanda U20. Kemudian ia juga pernah menjadi tim analis dari tim raksasa Belanda PSV Eindhoven. Tentu saja dengan pengalaman yang dimiliki, terutama untuk mengelola pemain muda, Frank van Kempen dirasa adalah sosok yang sangat pas untuk mendampingi Coach Gerald di Timnas U23. Pengaruh Gerald van den Berg untuk sepak bola dunia dan Indonesia. Pengaruh van den Berg di dunia sepak bola juga tidak main-main. Ia pernah menjadi bagian dari perjalanan karir pemain-pemain top seperti Mohamed Kudus, Francisco Conceição, Brian Brobby, dan Jorel Hato. Bahkan ia juga pernah melatih Tristan Guyer, pemain keturunan Indonesia Belanda yang memiliki potensi besar. Menariknya, banyak dari pemain muda yang dulu ia latih kini menjadi bintang di liga-liga top Eropa. Mohamed Kudus sedang bersinar di West Ham, sementara Francisco Conceição menjadi andalan di Juventus. Ini menunjukkan bagaimana kemampuan van den Berg dalam mengasah talenta muda telah menghasilkan pemain-pemain kelas dunia. Lantas bagaimanakah pengaruh dan kontribusinya nanti untuk Indonesia? Sebagai pelatih kepala Timnas U23, ia membawa misi besar untuk mempersiapkan generasi muda menuju Olimpiade 2028 dengan fokus pada pengembangan karakter, mentalitas juara, serta kualitas teknik dan taktik pemain. Selain itu, ia yang menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Senior akan berkolaborasi untuk menjaga kesinambungan antara level usia muda dan senior. Van den Berg juga bertugas memastikan integritas pembinaan dari Timnas U17, U20, hingga U23. Sesuai dengan strategi PSSI untuk menciptakan jalur pengembangan pemain yang terstruktur dan terarah, sehingga menghasilkan generasi emas sepak bola Indonesia. Terapkan standar Eropa ke pemain muda Indonesia. Sementara itu, Coach Gerald juga akan membawa filosofi sepak bola Eropa yang fokus pada teknik, taktik, dan mentalitas. Dengan pola latihan modern, ia menanamkan standar tinggi yang membantu pemain muda Indonesia menjadi lebih kompetitif. Filosofi ini mendorong pengembangan individu dan tim untuk bersaing di level internasional. Dan semua itu diharapkan agar pemain Indonesia bisa bermain dengan tempo tinggi, 1-2 kali sentuhan dengan bola untuk menciptakan permainan indah di atas lapangan. Dan terlepas dari apapun, semisal nama-nama tadi kok prosesnya ternyata lebih lama dari yang direncanakan, maka mau tak mau, tim pelatih harus bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Dan mungkin yang jadi masalah terbesar pemain-pemain selama ini, khususnya mereka yang didikan dalam negeri, adalah soal pemahaman taktik serta pengambilan keputusan. Kalau skill individu, wah kita mah oke, asli. Dan itu udah diakui banyak pihak kok. Tapi di sepak bola modern,
Skill aja nggak cukup, di mana teknik dasar seperti visi bermain itulah yang menjadi kunci.